Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku seiman dan seagama, ilmu merupakan kemampuan yang boleh dimiliki oleh siapapun, baikkah itu laki-laki maupun itu perempuan. Di suatu ketika pernah diriwayatkan yang bahwa Muhammad ibnu Ka'ab al-Qurati bertakziah kepada Al-Qasim ibnu Muhammad saat istrinya meninggal. Di hadapan Al-Qasim, Muhammad ibnu Ka'ab menyampaikan kisah seorang ulama ahli hukum, sekaligus ia ahli ibadah dari kalangan Bani Israel yang pernah ditinggal wafat oleh istrinya. Rupanya ulama tersebut begitu cinta dan begitu terkesan terhadap istrinya, sehingga karena kesedihannya ia sampai mengurung diri dan tidak mau bergaul dengan masyarakat. Bahkan saudaraku, tidak mau dijenguk siapapun. Suatu hari datanglah kepadanya seorang perempuan yang ingin menemuinya dan meminta fatwa kepadanya, ingin bertanya kepadanya tentang sesuatu. Dengan sabar, si perempuan menunggu di depan pintu rumahnya. Namun apa yang terjadi, saudaraku sekalian? Sang ulama yang ditunggu tetap menolak memenuhi permintaan si perempuan. Tapi yang anehnya apa? Si perempuan tidak putus asa. Ia terus bertahan di depan rumahnya, hingga seorang di antara mereka membantunya menyampaikan kepada sang ulama, ada seseorang wanita yang ingin meminta fatwamu, wahai ulama. Ia ingin sekali bertemu denganmu. Walau orang-orang sudah pergi, ia tetap tidak jauh dari pintu rumahmu. Akhirnya sang ulama berkenan menerima tamu si perempuan dan berkata, jika begitu, izinkanlah ia masuk ke rumahku. Setelah mendapatkan izin, sang wanita pun masuk dan menyampaikan, aku datang kepadamu untuk meminta fatwa tentang sesuatu. Bertanya sang ulama, tentang apa itu? Sang wanita lalu menyampaikan pertanyaannya. Aku meminjam perhiasan dari tetanggaku. Aku pun memakainya hingga beberapa lama. Namun kemudian mereka mengirim utusan kepada diriku untuk mengembalikan perhiasan itu. Yang menjadi pertanyaanku, apakah aku harus mengembalikannya ataukah tidak? Sang ulama terkejut dengan pertanyaan yang diutarakan oleh perempuan tersebut, dan beliau sudah bisa menebak jawaban dari pertanyaan perempuan tersebut. Diam sejenak sang ulama, tidak berbicara apa-apa. Akhirnya ia bersuara, demi Allah, tentu saja perhiasan itu harus engkau kembalikan. Itu lebih berhak engkau kembalikan kepada mereka. Apalagi mereka telah meminjamkan kepadamu selama beberapa lama. Mendapat jawaban itu, si perempuan lantas berkomentar, semoga Allah merahmatimu, saudaraku. Lantas mengapa engkau bersedih atas apa yang telah Allah pinjamkan kepadamu? Dulu dia pinjamkan seorang istri kepadamu, lalu sekarang dia mengambilnya lagi, padahal dia lebih berhak atasnya. Sang ulama pun sadar atas apa yang disampaikan perempuan yang ada di hadapannya tersebut. Di saat yang sama, Allah pun menganugerahkan dan memberikan manfaat
atas apa yang diucapkan perempuan tersebut. Sesungguhnya apa yang dicontohkan oleh perempuan itu hanyalah perumpamaan terhadap keadaan sang ulama yang ditinggal oleh istrinya. Bagi seorang suami, istri ibarat harta pinjaman dan titipan yang harus dikembalikan. Begitu juga saudaraku, dengan harta benda yang dititipkan dan kekayaan dunia lainnya yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semuanya akan ditarik dan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah perempuan itu mengumpamakan keadaan sang ulama, barulah ulama tersebut mau mengambil pelajaran dan manfaat dari nasihatnya. Saudaraku seiman dan seagama, jangan pernah kita takut, jangan pernah kita gundah terhadap harta benda yang kita miliki, terhadap istri cantik yang kita miliki, terhadap anak yang kita miliki. Semua ini itu adalah pinjaman sementara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridana bil inayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.